Berarti untuk masyarakat Aceh Singkil bersiap dengan keinginan untuk belajar, mempersiapkan kompetensi, keterampilan kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut dan turunannya. Baik, terima kasih. Jadi kita mendapatkan informasi yang memberi harapan ya, bahwa ada perusahaan minyak internasional dari Singapura dan juga Australia yang berkomitmen untuk melakukan eksplorasi pencarian sumber daya migas di pesisirnya Aceh Singkil dan Melabuh ya. Dan tentunya ini kita perlu dukung bersama karena kita berharap pencarian minyak ini bisa menemukan ada sumber daya migas di lepas pantainya Aceh Singkil. Nah, kenapa? Karena seandainya ada minyaknya dan bisa diambil dan diproduksi, pasti dia akan memberikan pendapatan terhadap Aceh Singkil, dan juga industri migas yang akan dibangun juga akan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk ataupun pencari kerja yang ada di Aceh Singkil. Dan juga beserta ikutannya, begitu sudah ada industri, orang bekerja di sana, kemudian karena banyak orang bekerja, pendapatan meningkat, konsumsinya akan meningkat, maka akan butuh barang-barang lainnya kan, butuh pisang goreng misalnya, butuh tempat belanja dan lain sebagainya. Itu ikutannya cukup banyak. Jadi karena itu saya kira kita perlu dukung ini. Ini masih tahapnya masih permulaan, tahap pencarian. Kita mudahkan mereka mencari, sehingga kita harap, kita doakan pencarian itu berhasil. Karena berhasil, ada migasnya itu diambil. Ketika diambil, kita akan dapat bagiannya, dan juga ada kesempatan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja yang ada di Aceh Singkil. Bidang ilmu, disiplin ilmu apa sih Pak sebenarnya yang dibutuhin? Contoh terkecil mungkin las listrik atau mungkin las dalam air, Pak, silakan. Betul. Nah, itu memang tentunya akan dibutuhkan. Jadi banyak sekali saya kira kompetensi yang akan dibutuhkan dalam suatu industri migas. Dari ya las listrik, kemudian ada mekanik, kemudian ada juga ahli insinyur teknik kimia dan lain sebagainya. Pasti yang tentunya adalah perminyakan, ya, geologi, geofisisis, bahkan juga yang sektor-sektor jasa, menjadi koki, kemudian menjadi security, dan banyak hal. Gak hanya itu juga, bisa jadi orang akan menjadi hotel akan tambah banyak karena orang akan datang ke sini. Travel mungkin akan lebih banyak karena orang datang ke sini, orang kaya, dia mau liburan ke pulau banyak, akan menambah kesempatan kerja. Jadi ikutannya sangat banyak. Dan ini bukan ancaman untuk nelayan yang mencari ikan di laut ya Pak? Bukan. Bahkan ada di pengalaman di Teluk Meksiko, ketika banyak anjungan minyak di Teluk Meksiko itu, anjungan itu bisa menjadi rumpon. Bahkan dia akan bisa jadi akan mengumpulkan ikan. Walaupun tentunya akan ada larangan nelayan terlalu dekat dengan instalasi migas itu, karena bisa membahayakan. Tapi saya kira nelayan dan kegiatan migas ini bisa saling kohabitasi namanya, bisa hidup bersama, dan itu ada contoh suksesnya di Teluk Meksiko yang ada di. Maksudnya simbiosis mutualisme Pak? Simbiosis mutualisme. Apa hoak-hoak yang bilang, oh nanti kita bakal digusur nih, itu gimana Pak? Saya kira itu nggak akan terjadi ya. Kalaupun akan terjadi, itu akan dilakukan ya secara saling menguntungkan kan. Kalau mereka ternyata merasa bahwa ada lokasi yang cocok mereka membangun industrinya atau membangun propertinya, pasti mereka akan melakukan pembebasan lahan yang tentunya akan kita garansi, kita upayakan itu tidak ada yang rugi. Baik, berarti untuk masyarakat Aceh Singkil bersiap dengan keinginan untuk belajar, mempersiapkan kompetensi, keterampilan kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut dan turunannya. Keren. Bagian nasional 30%. Tapi kalau sudah lewat dari ini, berarti kebalikannya, bagian Aceh 30, bagian nasional 70. Jadi yang OSWA,
ini Onwa. Onwa itu offshore North West Aceh. Kalau ini namanya Blok Singkil, ini namanya Blok Labu. Luasannya mungkin nanti kita akan lihat ya. Ini kita akan fokus ke. Nah ini kira-kira lebih detailnya. Ini adalah Oswa. Jadi saya kira nggak hanya Singkil saja, dia juga berbatasan dengan Aceh Selatan. Dan ini Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Sedangkan nanti di Blok Onwa itu kena ke Barat Daya dan Labu dan lain-lain. Jadi tidak hanya Singkil kan. Nanti tergantung di mana dapat minyaknya ataupun dapat migasnya. Apakah tentunya kalau di Singkil mungkin kita akan lebih banyak, tapi misalnya kenanya di Aceh Selatan mungkin akan begitu juga bagi-baginya nantinya. Nah ini untuk Oswa ataupun Blok Singkil. Nah exploration block tadi bahwa area ini masih area mencari. Kemudian ada potensinya ada 1,4 billion barrel oil. Jadi 1,4 miliar barrel oil. Potensinya ini masih potensi. Kemudian ada 8,6 TCF. TCF ini trillion cubic feet. Nah, sebagai perbandingan di Arun dulu itu 16 TCF. Ini 8,6, jadi setengahnya Arun. Kalau memang terbukti, tapi ini kan masih potensi. Nah, areanya ada 10.000 km persegi, lebih besar daripada Onwa. Onwa sekitar 9.000. Nah, kemudian tipe kontraknya cost recovery. Nah, cost recovery itu setelah dipotong uang ongkos produksi, baru nanti hasilnya akan dibagi. Nah, baginya 60-40% untuk minyak dan 55-45 untuk gas. 60 untuk pemerintah, 55 untuk yang ini untuk perusahaan. Begitu juga kalau gas, 55 untuk pemerintah, 45 untuk perusahaan. Nah ini pemerintahnya adalah pemerintah Indonesia. Jadi misalnya tadi ada, misalnya ini kan di 12 mil, 70-30, berarti 70-30 itu dari 60 dari bagian pemerintah. 60, misalnya 60, jadi 70% dari 60 berapa, itu larinya ke Aceh, 30% dari 60 itu larinya ke. Nah di Aceh lagi akan bagi lagi ke kabupaten kota, ke Singkil. Jadi nggak semua 70 itu masuk ke kabupaten Singkil, tapi ada hitung-hitungan lagi lah. Nah kemudian ini beberapa komitmen kemarin, signature bonus 50.000, ini setengahnya masuk ke Aceh nantinya. Nah yang paling penting ini Pak, apa yang dilakukan dalam 3 tahun pertama setelah kontrak ini. Mereka akan melakukan seismic acquisition processing. Seismic itu mereka biasanya naik kapal, ada beam, sonar, mereka nembak ke bawah untuk membuat profil lapisan geologinya. Kemudian mereka akan melakukan exploratory well. Jadi ini sudah komitmennya mereka, kira-kira 15 juta US dalam 3 tahun. Jadi ini masih eksplorasi dalam 3 tahun, belum produksi. Jadi dan ini juga belum tentu ada isinya. Karena memang kalau dari sisi geologi di sini dibanding dengan yang ini yang sudah proven, yang sudah terbukti, kematangan panasnya di sini lebih rendah. Artinya ada namanya thermal maturation. Itu akan lebih rendah, jadi sehingga minyak itu belum masak, kira-kira seperti itu. Ada kemungkinan membentuk besar. Tapi yang dilihatnya adalah formasi batuannya yang ketika dilihat dengan satelit. Ini mereka semuanya masih data satelit, belum data ini. Ada formasi batuan yang menyerupai dengan formasi-formasi biasanya minyak itu ada di sana. Jadi ini masih exposure. Ini tercermin daripada bagi-bagi ini. Biasanya kalau yang di atas ini bisa sampai 80-20 karena memang resikonya lebih rendah. Ini karena resikonya lebih tinggi daripada di atas, makanya sepakat 60-40. Jadi makin tinggi resiko, maka perusahaan akan mengambil lebih besar karena ada kemungkinan rugi dan ataupun tidak diketemukan. Lanjut. Nah ini mungkin yang perlu kita. Nah ini beberapa tahap. Jadi saya kira
ini yang perlu kita pahami, dan mungkin jangan terlalu heboh-heboh dulu, karena memang ada waktu. Jadi tentunya uangnya ada di sini Pak, ketika production profile, kalau bagi-bagi uang. Tapi tentunya tenaga kerja ini sudah dimulai dari sekarang. Kalau ini sudah, tapi yang paling besar nanti di sini. Jadi untuk eksplorasi, ya kalau kita ini bisa sampai 10 tahun. Kalau dari normal, tapi ini saya kira 3 tahun, mudah-mudahan tadi kontraknya 3 tahun bisa ketemu, jadi bisa langsung masuk ke dalam proses pembangunan. Jadi ini 2 tahun untuk lihat geologi, ini bisa 2 sampai 5 tahun untuk dapatkan profil, ini 2-4 tahun untuk exploratory drilling. Jadi ini saja prosesnya sudah cukup lama. Mudah-mudahan ini kita berharap dalam 3 tahun itu bisa ataupun kurang bisa dapat tempat yang bagus dan ada minyaknya. Karena ini adalah gambling, ini gambling. Contohnya yang sekarang di lepas pantai Pidi Jaya, Repsol, itu mereka ngebor nggak dapat. Sebelumnya Harbor mereka ngebor dapat. Jadi memang ini gambling. Nah di sini yang paling banyak kebutuhan ini kalau ketemu berarti mereka akan membuat pabrik pengolahan dan sebagainya. Dan untuk membuat itu pasti butuh orang banyak, dari kerja konstruksi, dari mekanik sampai ke engineer. Nah setelah ini baru kebutuhan tenaga kerjanya akan lebih sedikit, tapi lebih panjang. Ini baru mulai kita dapat anggaran. Nah apa saja yang dibutuhkan ya tentunya mereka butuh geologis, geofisicist, kemudian civil engineer, kemudian ini beberapa drillers yang sifatnya tidak terlalu high skill, yang membutuhkan banyak orang. Nah kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil? Yang pertama adalah kita fasilitasi untuk proses eksplorasinya. Mereka nanti kan akan datang social mapping. Mereka akan datang ke sini untuk mempelajari social mapping dan sebagainya. Ini mungkin kita butuh tenaga lokal untuk pendampingan. Kalau ada ahli-ahli kita di sini tentang sosial masyarakat, mereka bisa hire dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada ketika misalnya mereka akan deploy kapal untuk ini, nah, di situ mungkin nanti ada kena rumput dan sebagainya, itu juga akan ada ganti rugi. Tapi yang kita harapkan itu jangan jadi kita mengambil keuntungan yang terlalu besar, sehingga mereka bisa jadi akan nggak jadi karena memang terus terang ini menurut BPMA namanya Conrad. Nama besarnya adalah Conrad Asia, tapi mereka membuat yang Oswani 1 ada buat anak perusahaan lagi, yang ini ada perusahaan lagi. Nah menurut BPMA ini sebenarnya perusahaan gila yang mau berani untuk masuk ke sini. Jadi memang dia memang cukup gambling, karena itu mereka juga minta kompensasinya juga harus lebih besar. Jadi pokoknya jangan sampai nanti kita terlalu ini sehingga ini terlalu dipersulit, akhirnya mereka nggak jadi ini, jadi akan keluar. Nah itu yang tidak kita harapkan. Tapi tentunya ini kita fasilitasi, kita akan mudah. Nanti kalaupun ada itu kearifan lokal, memang kita akan membela untuk mereka bisa adopsi dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Kenapa kita mau fasilitasi? Supaya kita berharap mereka nyaman mencari dan dapat. Itu tujuan kita. Jangan sampai kita terlalu cepat untuk pinginnya untuk banyak, tapi mereka nggak datang, nggak mau, akhirnya minyak yang mungkin ada tidak ditemukan. Jadi saya kira mungkin kita akan fasilitasi untuk mereka mencari. Nah, yang kedua adalah kita siapkan tenaga kerja. Nah karena ini waktunya ada cukup panjang waktunya, jadi mungkin kita juga akan menyiapkan anak-anak muda kita yang sekolah di geologi, di geofisika dan sebagainya, supaya nanti ketika mulai mereka akan bisa di hire di sini. Karena ini waktunya bisa sampai ini aja misalnya 3 tahun paling cepat ya. Di sini bisa 2 tahun, kemudian minimal ada 5 tahun lagi baru kita mulai produksi. Nah,
Di situ mungkin generasi muda kita ataupun yang lain kita bisa terserap daripada ini. Tidak hanya itu saja, mereka membutuhkan vendor. Saya sudah mengatakan pada PPMA, di PPMA itu nanti ada vendor day, jadi diwajibkan memang para perusahaan ini untuk bekerja sama dengan vendor lokal, misalnya catering ataupun perbaikan AC di kompleknya ataupun lain-lain sebagainya lah, yang sifatnya mereka melakukan perlu rekanan lah untuk itu. Nah, untuk itu kita harus persiapkan standar mereka lah, standar internasional dan sebagainya. Jadi dan mungkin kita di sini juga kita akan saya sudah minta kepada BPMA untuk menuliskan kompetensi apa saja yang dibutuhkan di masing-masing proses ini. Nah, ketika kita dapat kompetensinya baru kita akan sediakan. Kalau memang ya kompetensi yang sifatnya S1, S2 berarti kita akan kasih beasiswa ataupun cari beasiswa. Kalau hanya skill, kompetensi, ngelas, perbaiki AC dan sebagainya, kita bisa lewat BLK ataupun lewat dinas kerja. Yang jelas, saya sudah minta untuk apa saja kompetensi masing-masing daripada proses ini, sehingga kita bisa memanfaatkan, jangan sampai kayak kasus kita di Rosmawe, di Arul, kasus kita di Menhu, Aceh Timur, yang lebih banyak orang luarnya, karena kita tidak siap dengan kompetensi yang. Nah, kita harus paham juga, nggak boleh kita memaksakan orang kita kerja kalau nggak ada kompetensi ini, karena mereka tentunya perusahaan juga nggak mau rugi, dan juga karena industri ini industri yang high capital dan juga high risk, high skill dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk beberapa informasi. Nah, silahkan kalau memang ingin bertanya, dan mudah-mudahan saya berharap ini bisa menjadi menjadi peluang bagi Aceh itu untuk bisa cepat lepas landas. Nah, tapi tentunya prosesnya harus kita kawal dan juga kita buat mereka itu nyaman untuk berinvestasi di Aceh, di Aceh Sikil secara berkelanjutan. Dalam artian juga mereka peduli lingkungan, peduli sosial, ekonomi sekitar, dan juga tata kelola yang sering kita dengar dengan ESG. Dan mereka memang kalau kita lihat di websitenya mereka sudah menerapkan. Oke, demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanya Pak, berapa persen dari local people untuk kerja di situ Pak? Untuk SD, untuk SMA maupun university Pak? Ya, ini yang saya nggak kan tentunya ada MOU dengan perusahaan Pak. Ya, itu memang saya belum dapat detailnya itu. Tapi yang saya katakan tadi, kita sudah meminta kepada BPMA untuk memberikan gambaran bahwa apa saja kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap proses ini. Dan tentunya bagi mereka, kalau saya bagi mereka, kalau memang semuanya tersedia lokal, kenapa harus milih yang luar? Jadi memang ada di kontrak dengan BPMA itu diprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa sipil. Tapi satu ininya kompetensi bahwa dia layak untuk bekerja di industri ini. Nah, karena itu kewajiban pemerintah untuk menyiapkan SDM kita untuk bisa terlibat lebih banyak dalam. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu bahwa ini belum tentu ada Pak. Nah, tergantung kalau memang dapat intinya. Jadi Pak, kalau ada yang nanya how many persen, berapa persentase, itu kemungkinannya kita belum bisa jawab ya Pak? Ini Pak, mungkin pertanyaannya, ini kan masa eksplorasi ya? Itu kapan gitu dimulainya? Kemudian mungkin jelasnya apa sih fasilitas sehingga mereka bisa nyaman, misalnya kebutuhan energi, apa yang disiapkan oleh Pemkab Aceh dan Aceh. Nah, makanya saya kira memang ini kontraknya sudah ditandatangani. Berarti seharusnya mereka sudah bisa masuk dari hari ini sudah bisa masuk. Tapi mereka pasti ada persiapan. Nah, saya juga sedang menunggu mereka datang ke sini untuk mungkin mereka pasti sowan. Dan mereka akan survei untuk ini sebenarnya mereka kan untuk eksplorasinya kebanyakan mereka tinggalnya belum terlalu banyak menggunakan darat.
kecuali nanti kalau supply makanan dan sebagainya, karena mereka bekerja di kapal. Jadi itu, jadi saya kira kapan mereka ya kita berharap secepatnya. Kalau persiapan realnya seperti apa? Persiapan dari mereka? Dari kita ya, dari kita tentunya kita akan lihat ini bagian dari persiapan untuk dalam artian supaya tidak liar isu di masyarakat bahwa ini sudah ada minyak dan sebagainya. Dampak lingkungannya bagaimana, Pak? Nah itu akan kita bicarakan di pasti mereka ketika mulai ketika mereka yang ini kan mereka akan melakukan social mapping tadi. Ketika mereka mau narik, mereka harus identifikasi jalurnya jalur mana. Di situ apakah ada rumpon, apakah ada apalah sehingga yang bisa mengganggu. Itu makanya kerja persiapan mereka seperti itu. Nah untuk itu pasti akan melibatkan orang lokal. Tentunya yang punya kemampuan untuk social mapping. Itu bagian daripada social mapping dan lain sebagainya. Nah begitu sudah oke, kalau di sini ada beberapa ini, begitu sudah oke dan deal, baru mereka jalan. Pak, apa sih yang diharapkan dari Aceh Singkil ketika ini terjadi, Pak? Apakah Aceh Singkil akan menjadi seperti kota Medan atau bagaimana, Pak? Itu pertanyaan bodoh tapi itu penting, Pak. Silakan, Pak. Ya saya kira kalau memang itu ditemukan pasti ada penambahan pendapatan dari hasil bagi hasil. Dan kembali lagi kepada kita, apakah kita bagaimana supaya ini tidak hanya orang datang keruk tapi tinggalnya di Medan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus buat Singkil ini nyaman untuk orang duduk. Paling gampang air bersih. Singkilnya air bersih harus bagus, kalau enggak, ngapain tadi tinggal Singkil, airnya nggak ada ya. Saya kira gitu. Jadi kualitas pendidikan kita harus bagus, pelayanan kesehatan kita harus bagus. Kalau enggak, mereka ini orang banyak duit. Jadi kita harus bersiap diri juga, bersiap diri bagaimana kualitas di Aceh Singkil ini nyaman, sehingga kalaupun nanti kalau memang nanti dipilih untuk misalnya ketemu ya, dibuatlah pabrik instalasi dan sebagainya, ya pasti ada orang yang akan tinggal di sini. Ya, saya kira apa yang harus kita lakukan adalah kita membuat Aceh Singkil nyaman untuk orang tinggal, orang bekerja dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan Pak PJ Bupati menjelaskan dalam peta ya. Kalau boleh tahu itu posisinya di mana Pak? Apakah di daerah Bintang Barat Selatan bagaimana? Biar lebih apa gitu ya, Pak? Oh, titik koordinatnya. Dan sederhanakan bahasa. Mungkin aja Pak PJ. Bagus lah. Ini ibarat ini sebenarnya kan konsesi ini kan kita sewa lahan, kayak sewa lahan bahwa lahan yang disewa ini kalau untuk OSWA, untuk blok Singkil ini seperti ini lah. Kayak HGU juga ada. Dan di HGU ini beda sama sawit kan kita bisa nanam sini. Tapi kita nyari minyak, tergantung minyaknya. Kalau dapat di sini berarti dekat Singkil. Kalau dia ketemu di sini berarti di Aceh Selatan. Mungkin nanti malah kalau dilihat kalau di sini berarti kita buat di Aceh Selatan aja. Kalau kepulauan yang kena itu pulau apa, Pak? Ini nggak kena di pulau ini. Karena menurut mereka itu pulau banyak sudah dikeluarkan dari ini pulau banyak sini. Birahan, Pak? Birahan, saya kira memang dari ini mereka nggak kena pulau. Nggak ya. Artinya nggak ada pulau yang kena ya, Pak ya? Deal, oke. Semua di laut. Jadi saya nggak bisa jawab di mana koordinatnya, karena memang belum ketahuan. Jadi dia hanya dapat konsesi ini daerahnya, luasnya 10.700 km persegi. Nah datanglah nanti kapal untuk nyari kira-kira di mana. Ketika ini ada waktu dia tes. Kalau ada berarti lanjut, kalau ada ya pulang deh. Baik Pak, kerugian apa yang akan kita hadapi ketika nanti mereka tidak jadi investasi di sini Pak? Ada dong? Ya saya kira nggak. Memang dampak masih ada, dampak lingkungan ya, salah satunya mungkin ya kalau narik, dia kan kapal tuh narik kabel kan. Nggak Pak, maaf Pak, kalau mereka tidak jadi investasi di sini, kita rugi apa Pak?
nggak ada rugi apa-apa saya kira. Artinya nggak, ini kan hanya, berarti nggak ada minyak aja, belum ketemu minyak. Tapi ini ada satu peluang yang saya kira jarang terjadi, karena kembali lagi kayak tadi ini baru pertama orang yang mengeksplorasi di sini. Iya. Walaupun ada beberapa tempat, ini pulau kita, pulau banyak ya, memang di luar pulau banyak. Jadi ada beberapa ada sumber minyak katanya. Karena emang kalau saya dapat informasi sudah beberapa perusahaan minyak yang sudah mulai mencari di sana, di blok Sibolga ini. Dari mulai tahun mungkin di tahun 6975 itu ada Unokal, kemudian Amino Oil ada sekitar 1, 2, 3, ada 7 perusahaan lah. Yang terakhir itu 97 di Nias, Chevron, dan Mentawai. Ada di sisi ini yang mereka pernah ekspor tapi belum mendapat minyak. Dan karena memang itu bahwa di sini dari maturitasnya lebih rendah ketimbang di atas, jadi memang resikonya lebih besar ketimbang yang di. Ini mungkin Pak PJ beda mungkin ya sama yang sudah dilakukan zaman kita tahu ya. Ya, ada. Yang ada di daerah Palembang. Palembang ya. Ya. Betul. Oh, yang pantai Amerika ya? Ya, bisa jadi beda. Makanya mungkin salah satu mereka mau masuk itu karena pernah dapat informasi ada sumber minyak tua gitu. Ya, sini Pak. Ya. Maaf Pak, saya agak terlambat kali mengikutinya. Kemudian saya sedikit bertanya nih Pak. Dari pengalaman sebelumnya, seingat saya masih kecil, saudara saya rasa udah 40 tahunan udah sumber minyak ini ada di Singkil ini. Kemudian ini area yang sudah diklaim ini, maksudnya sudah diklaim atau bagaimana nih Pak di area ini dari yang dalam peta itu? Yang paling gampang ini HGU lah, HGU minyak. Jadi dia dapat kontrak sekitar, kalau kita lihat dari ini ya, kayak HGU Pak. Ya, mungkin sampai 30-40 tahun lah dia dapat ininya Pak. Hak cari dan juga hak eksploitasi. Ya, kemudian Pak itu kan nengok areanya itu kan udah hampir semua pantai barat Aceh Singkil nih. Dan bahkan sampai ke pulau itu kan areanya itu kan lokasi para nelayan. Dan kemungkinan itu kan akan berdampak nanti Pak. Bagaimana kompensasinya terhadap nelayan? Ya, jadi ketika nelayan terganggu, misalnya saya bilang robot tadi, jadi dia akan ganti rugi karena emang itu akan rusak kan, ada kemungkinan rusak. Tapi seandainya nggak ada, ya nggak masalah. Misalnya gini, dari sini ini ketemu di sini, dia kan ngebor di sini. Nah, nelayan boleh aja nyari ikan di sini, walaupun ini masuk dalam konsesi dia. Beda sama HGU, itu beda sama HGU. HGU kan nggak boleh masuk gitu. Kalau ini adalah hak eksplorasinya ketika dapat minyak di sini misalnya. Berarti ya, dia akan ngebor di sini, kemudian mungkin buat industrinya di sini. Yang ini ya silakan digunakan oleh nelayan dan sebagainya. Artinya nelayan tidak terganggu ya Pak? Tidak terganggu. Sip. Tidak terganggu. Paling nanti ya nelayan nggak boleh dekat-dekat dengan itu karena iya. Mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Musyid Pak dari Media Zona Merdeka. Pak, saya hanya ingin bertanya Pak PJ. Ini apa langkah-langkah Pemda Aceh Singkil dalam membuat sebuah regulasi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Singkil khususnya golongan kerjawan? Saya lihat itu di beberapa daerah mereka sebelum masuk investasi itu saya lihat itu mereka menyiapkan life skill Pak bagi pemuda-pemuda di sini. Mereka itu dilatih basic training selama 1 tahun Pak. Ada nggak langkah-langkah Pemkab Aceh Singkil ke depan? Salah satunya yang pertama kali harus membuat regulasi Pak. Saya kira ya dalam bentuk kanon atau perbuk supaya Pak ke depannya mereka ini juga mengerti yang orang investasi ini Pak, supaya jangan terjadi konflik di kedepannya di tahun depan kemudian kan. Oke Pak, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi saya katakan bahwa yang kita akan menyiapkan
kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri ini. Nah, kemudian prinsipnya adalah kita nggak bisa memaksakan karena memang ini kan haknya mereka, terutama yang skill kan. Kalau misalnya untuk security dan sebagainya itu sudah jamak terjadi, bahkan di Aru juga gitu. Kita paling kena kelas security punya yang artinya skillnya nggak terlalu ini. Kita tidak ingin itu. Karena itu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita meminta apa saja yang dibutuhkan kompetensi untuk seluruh proses ini. Dan di situ kita akan coba siapkan. Caranya bisa dari APBK, bisa juga dari mereka juga. Karena misalnya ketika mereka melatih tenaga kerja lokal, mereka tuh bisa dapat super deduction tax. Nah, itu salah satu yang akan kita komunikasikan. Jadi sehingga mereka juga punya kepentingan dan juga punya motivasi untuk melatih tenaga kerja lokal. Ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas ini yang perlu harus kita ini kan. Jadi mungkin nanti beasiswa kita, tentunya kita akan coba membuka lagi untuk beasiswa untuk geofisika, atau minimal kita akan cerita mana anak SMA yang baru-baru ini, ambillah jurusan-jurusan yang nanti dibutuhkan